seharusnya dikerjakan, memfitnah, membunuh karakter atau membunuh secara jasmani hanya untuk seseorang mendapatkan legitimasi kekuasaan. Nah, izinkan saya hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih bicara dari perspektif firman Tuhan sajalah. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan saudara tentang kuasa. 3 hal. Kalau sempat, kalau keburu, kalau enggak ya 2. Kalau enggak kekejar juga ya 1. Oke. Siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Sama-sama bilang dengan saya, ngomong begini. Saya ada bukan karena kebetulan. Oh, kurang. Saya di sini bukan karena kebetulan. Amin. Kuasa, kalau bicara dari sudut pandang firman Tuhan, yang pertama adalah sadari bahwa kuasa itu datangnya dari Tuhan. Enggak ada yang bilang amin. Allah kita maha kuasa. Jangan pernah saudara berpikir bahwa kita memiliki kuasa. Bukan. Pernah saudara dengar ada suatu istilah atau ungkapan atau peribahasa, di atas langit ada langit, gitu loh. Jadi bottom line-nya saudara harus paham bahwa kuasa itu sesungguhnya datang dari Tuhan kita yang maha kuasa. Bahkan Bapak Ibu, kuasa itu diberikan kepada manusia, sudah dipikirkan oleh Tuhan jauh, bahkan pada awal penciptaan manusia itu sendiri, bahwa kuasa itu harus ada dan hadir dalam kehidupan manusia. Dan itu berangkat bukan dari manusia itu sendiri, tapi itu datang dari Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 28. Dua, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, terus penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, terus stop. Apa? Berkuasalah. Kehidupan saudara dan saya sesungguhnya sejak awal Tuhan sudah pikirkan nih. Makanya doa saya tadi di awal, kita boleh ada itu bukan karena hebat kita, kebisaan kita, kemampuan kita. No. Itu semua berangkat dari kuasanya Tuhan. Amen. Berkuasalah. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan akhirnya di Kejadian pasal 3, itu namanya kejatuhan manusia di dalam dosa. Apa akibatnya? Sejak manusia jatuh dalam dosa, putus hubungan kita dengan Tuhan yang maha kuasa. Roma pasal 3 ayat 3 dikatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan hilangnya kemuliaan Allah, hilang juga kuasanya. Saya berharap saudara menjawab karena saya tahu saudara mengikutinya. Tetapi apakah itu akhir dari segalanya nasib manusia seperti itu di dalam kebinasaan? Kan enggak. Karena tema besar dari gereja Tiberias setiap tahun di Gelora Bung Karno nggak pernah berubah. Ngingetin setiap saudara dan saya bahwa Yohanes pasal 1 ayat 12. Ini adalah
tema Tiberias Natal KKR besar-besaran setiap tahunnya kita selenggarakan, ngingetin kita semua 2, 3, tetapi semua orang yang tadinya berdosa sekarang kita bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kembali diingatkan yang menerimanya terus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Karena sejak awal dia tahu persis bahwa kuasanya Tuhan harus tinggal menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Tidak ada pun kejadian peristiwa, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan saudara dengan kasihnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita kuasa, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tepuk tangan dulu yang meriah lagi. Nah, sekarang kita sudah mengerti bahwa kuasa itu datangnya daripada Tuhan. Sekalipun kita akhirnya diselamatkan, bukan berarti kemudian saudara dan saya hilang kuasanya. Tuhan katakan diberinya kembali kuasa supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang ada di dalam pribadinya Yesus jangan dipikirkan sebagai pribadi yang tangan keras begitu, seorang pemimpin yang keras kepala, no. Tapi justru kuasa dalam pribadi Yesus mengingatkan kita bahwa dia lahir ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dengan kuasanya dia melayani, sehingga pada saatnya waktunya tiba dia boleh ditangkap. Bulan April kita akan masuk dalam Jumat Agung. Ingatin saudara dan saya akan kasihnya Tuhan. Namun kuasanya yang memampukan dia kembali lagi untuk bangkit ketika dia jatuh di jalan Rosa, sampai akhirnya dia boleh berkata semua sudah selesai. Itulah kuasa yang memampukan dia untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga, menyelamatkan saudara dan saya. Kuasa yang tinggal dalam hidupmu selalu diingatkan, bukan dalam gereja kita, bahwa kuasa yang di dalam saudara jauh lebih besar. Ada kuasa untuk menolak yang jahat, menolak sakit penyakit, menolak segala rancangan orang jahat. Kenapa sudah bisa mengucapkan itu? Itu bukan berangkat dari kekuatan kita sebagai manusia, tapi ada Tuhan kuasanya tinggal dan menyertai hidup saudara. Tepuk tangan dulu yang meriah. Sama-sama bilang sama saya diberi kuasa. Datangnya dari Tuhan. Yang kedua, betul saudara dan saya diberi kuasa oleh Tuhan. Namun semua bergantung, lihat ke depan. Semua bergantung dengan yang ada di sini. Suatu peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal ke-8, di ayat yang ke-5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Naik. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan. Terus maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Lanjut. Seorang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta
berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Lanjut, semua orang besar kecil ikutin Simon sihir dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang dikenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. 12 naik. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri, Simon tukang sihir sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpang tangan di atas mereka lalu menerima Roh Kudus. 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena Petrus dan Yohanes menumpangkan tangannya, Simon tukang sihir menawarkan apa? Uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia beroleh menerima Roh Kudus. 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, apa? Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah atau kuasa dengan uang. 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab apa? Hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti apa? Empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, kata Simon tukang sihir kepada Simon Petrus, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Saya berharap saudara bisa membedakan mana Simon Petrus, mana Simon tukang sihir, karena dua-duanya pakai kata Simon. Jadi saudara yang terkasih, di sini kita lihat bahwa ada yang namanya Simon tukang sihir yang ingin mendapatkan kuasa, tetapi dengan cara membelinya dengan uang. Dan ketika hal itu terjadi, ini pembelajaran buat kita semua Bapak Ibu. Petrus berkata kepada Simon itu, ya, bahwa telah kulihat hatimu itu tidak lurus. Kalau nggak lurus berarti bengkok. 21, coba lihat. Tidak ada bagian atau hakmu dalam, artinya perkara ini apa sih? Betul, untuk menerima kuasa. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu, sebab kulihat hatimu telah apa? Seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam. Simon tukang sihir ngerti betul bahwa ucapannya Petrus di mulutnya ada kuasanya. Makanya dia berkata di ayat yang ke-24, supaya kepadaku jangan terjadi apa yang kau katakan itu kepadaku. Kenapa? Karena Petrus bukan orang kemarin yang baru bertobat. Petrus sudah tahu nih bahwa hatinya bengkok, bahkan seperti apa tadi? Empedu yang pahit.
pahit. Tadi di awal saya katakan apa itu kuasa? Kuasa adalah kemampuan, kesanggupan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan 3 perkara: mengatur, menentukan, memerintah. Bayangkan kalau kuasa itu diberikan kepada seseorang yang hatinya seperti empedu yang pahit dan penuh dengan kejahatan. Apa yang dia akan lakukan? Itu yang dia lakukan. Betul dia Tuhan yang Maha Kuasa, betul dia memberikan kuasa kepada saudara dan saya, tetapi enggak murahan, Bung. Karena setiap kali Tuhan menyampaikan berkatnya, menjawab doa saudara, bahkan memberikan kuasa, pasti Tuhan punya tujuan. Halo? Sehingga kita tahu nih, kalau selama hati kita bengkok, selama hati kita nggak lurus, hati di situ dalam bahasa aslinya kardia, sama-sama bilang kardia, bukan mobil dia ya, dalam bahasa Indonesianya. Tentang kardia jadi mobil dia, bukan. Kardia itu apa sih? Pikiran, apa sih? Perasaan. Kardia itu apa sih? Niat. Yang sesungguhnya, the inner man, orang itu yang sebenarnya. Bayangkan kalau yang di hatinya, yang diniati yang jahat, diberikan kemampuan, pasti dia akan melakukan yang jahat. Itu sebabnya bagian saudara dan saya yang tertanam di gereja ini, betul kita diberikan kuasa, tapi bukan serta-merta kuasa itu langsung saudara dan saya otomatis terima, karena itu relatif banget dengan apa yang ada di sini nih. Apa nih? Kardia. Apa? Hati. Apa? Kardia. Balik aja, bolak-balik biarin aja. Betul, Pak. Dan kuasa itu punya wujud. Punya apa? Wujud, Pak. Punya bentuk. Yang pertama, wujudnya kuasa itu apa sih? Jabatan. Apa? Kenapa orang mau dapat jabatan yang paling tinggi? Berlomba-lomba menjadi yang paling tertinggi. Karena di situ dia punya potensi tadi mengatur, memerintah dan menentukan. Kenapa orang berlomba-lomba pengen punya jabatan yang tertinggi? Saya doa firman Tuhan ini nguatin saudara dan saya. Bukan berarti kita nggak boleh terima jabatan, boleh. Tapi yang harus dipikirkan dari awal bukan jabatannya, tapi hatinya, niatnya. Who you are, saudara yang sesungguhnya, jangan didapatkan oleh Tuhan hati kita. Ada orang tertentu yang sedang pengalaman hidup saya, ada orang tertentu yang dipanggil harus lengkap dengan jabatannya, title-nya. Kalau nggak dipanggil lengkap, nggak akan pernah nengok. Saya pernah punya dosen, saudara kasih, saya panggil dia, anggap namanya Yohanes. Selamat siang Pak Yohanes, saya perlu bimbingan skripsi. Jalan aja. Loh, saya ngomong di depan matanya dia, tapi dia tidak jalan. 2 kali, 3 kali saya nggak menyadari, sampai teman saya ngasih tahu kalau panggil namanya harus lengkap. Ada orang-orang tertentu yang menaruh harga dirinya, hidupnya pada label tersebut, sehingga akhirnya memandang
Doktor Yohanes MTH, MARS, AAM, apa begitu mah. Pada waktu saya sebut namanya Pak, mohon maaf ya Pak, dia berhenti. Mujizat Tuhan terjadi. Jujur ya, jadi pendeta itu juga panggilan, jabatan. Jadi kalau saudara ketemu saya, jujur nih, saya tuh agak kurang nyaman sih kalau dipanggil pastor atau pendeta, jujur nih. Tapi kalau saudara mau panggil itu ya mau apa boleh buat kan gitu. Cuma saran saya, ketika panggil nama pastor itu, mohon jangan dari kejauhan. Ngerti ya? Tolong datengin saya. Saya kan nggak hafal setiap wajah saudara ini, saya nggak pernah tahu hafal kecuali saudara ajak saya makan. Saya nggak pernah hafal satu-satu, ini nggak pernah hafal di mana bapak ibu tuh, saya nggak pernah hafal. Betul. Jadi kalau misalnya ketemu saya di GI, di PI, ya di manalah saudara ketemu di bawah dan sebagainya, jangan dari kejauhan panggil saya dengan keras, pastor, pastor. Saya kasih tahu ya, pastor itu, aduh, gimana ya saudara? Kalau saudara panggil tuh lihat kondisi lah. Saya kan lagi gandeng perempuan, istri. Nah kalau saudara bilang pastor, emang pastor bisa nikah ya saudara? Kan pastor kan nggak nikah kan saudara? Ya jadi tolong jangan bikin kebingungan orang lah. Kalau panggil itu Pak Pendeta, ya datengin saya aja, pastor ya, ya gitu. Udah makan, saya bilang, belum. Panggil saya nama juga nggak apa-apa. Saya nggak orang yang, ya mohon maaf ya, lebih familiar. Mas Stefanus, Mas Stefanus bilang saya, Budi, nggak apa-apa. Paling saya tabrak aja. Saya jual maksudnya gitu. Ya kan itu. Jabatan, Bu, jangan paksa suamimu untuk dapat jabatan yang belum waktunya Tuhan. Jangan, bahaya. Bahaya. Kalau hati suamimu belum siap, apa Bu? Bahaya. Bisa kawin lagi. Bahaya. Bapak-bapak lihat ke depan, gak ada yang suruh baca Alkitab. Udah tunggu waktunya Tuhan aja. Lihat suamimu, cari Tuhan dulu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan udah cari Tuhan aja. Jangan paksa-paksa dia, jangan ya, jilat atasan, nggak usah dijilat. Udah kerja yang benar, hatimu lurus. Kalau Tuhan sudah mengangkat saudara, nggak ada tangan manusia yang bisa meruntuhkan saudara. Saudara harus pegang itu. Karena kuasa itu datangnya dari Tuhan, termasuk promosi jabatan. Sudah biar Tuhan yang atur. Yang kedua, apa bentuknya selain jabatan? Uang. Apa? Uang. Saudara, mohon maaf ya, saudara belum punya uang banyak, cukup banyak, atau nggak punya uang. Ngelihat di Shopee, cuma bisa ngeliat doang kan? Nggak berani check out. Yang lain, ibu-ibu yang lain, ada saudara yang lain, check outnya banyak banget, check out. Sedangkan
tangan kosong pulang. Nah itu tuh. Yang anak kesel melulu gitu. Ibu itu kok bisa ya, padahal secara fisik nggak memungkinkan kalau dia bisa beli gitu tuh. Udah main fisik dia, saudara. Harusnya aku dong yang maaf ya saudara, ini realita. Dengan uang sudah bisa melakukan sesuatu. Coba bayangkan kalau sekarang di rekening BCA saudara ada 3 miliar, bayangkan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bayangkan 3 miliar, oke? Lalu saudara jalan-jalan ke Pacific Place. Bagus ya bajunya, beli. Sepatunya, beli. Jangan beli satu, langsung beli 2. Kalau beli satu gini, beli 2. Beli. SPG-nya bagus, beli. Kalau saudara punya duit, sudah bisa melakukan sesuatu. Halo? Timbul pertanyaan. Kalau gitu, kita sebagai anak Tuhan boleh punya uang banyak nggak? Saudara kalau kasih pertanyaan tuh direnungin dulu. Pertanyaannya apa gitu. Sekali lagi, berarti anak Tuhan boleh punya uang banyak nggak? Kenapa saudara ngomong boleh? Karena saya tahu saudara nggak punya uang. Punya uang banyak boleh nggak sih Pak? Boleh Pak? Oh, punya cicilan mobil loh. Punya uang banyak boleh nggak? Boleh. Siapa yang bilang boleh? Kasihanilah mereka Tuhan. Supaya mereka nggak tahu apa yang mereka. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Kenapa ketawa belum baca kok? Baca dulu. 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah baca lagi sebelum ada penumpahan darah nih. 1, 2, 3. Karena akar dari segala kejahatan ialah ketutupan speaker. Karena apa? Cinta itu apa sih? Cinta itu di mana sih? Tunjuk dong di mana? Sama-sama tunjuk. Dada sendiri, jangan dada orang lain. Di sini Pak. Uang nggak masalah. Makanya saya mengaminkan saudara punya uang banyak boleh, amin, 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 amin. Astaga. Tapi ininya dulu yang harus diberesin. Kardiannya, niatnya, keinginan kuatnya, jangan bengkok. Amin. For the love of money is a root of all kind of evil. Mohon maaf ya, bahasa Inggris nggak bisa diulang.
Itu akar dari segala bentuk kejahatan. Melek. Evanus mau tapi 2000. Ini ayatnya belum selesai dibaca. Ini 2 Timotius tadi. Karena akar adalah cinta uang. Terus sebab beberapa. Lihat ke depan nih, beberapa nih. Jadi bukan pendeta doang ya. Nih beberapa. Orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai. Ini yang seharusnya kita kuasai, bukan ini yang menguasai saudara. Halo. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ini jadi kepala atau ekor? Bener loh. Alkitab katakan karena seringkali yang terjadi di lapangannya beda tuh. Karena jabatan, ada uangnya, ada fasilitasnya, ada komisinya. Ini yang memerintah. Ayo ikut gua. Ikut. Ini. Makanya jatuh di dalam berbagai kedukaan atau kejahatan. Kenapa? Ininya merintah. Ininya jadi kepala, bukan menjadi ekor. Harusnya ini jadi ekor. Lu diam di sini. Nih. Ini jadi kepala, ini jadi ekor. Sehingga engkau tidak akan jatuh dalam kejahatan atau kebinasaan. Di situ, kalau di sini nggak binasa, kalau di sana binasa loh. Kok binasa sini? Sini. Jadi saudara nggak usah takut, udah dicopot. Jadi kalau saudara dirotasi, nggak usah takut. Kemana engkau melangkah, dijaga malaikat. Saudara udah jadi kepala, ini jadi. Kalau saudara diserobot di jabatannya sama orang, nggak usah khawatir. Kuasa itu datangnya bukan dari atasan saudara, kuasa itu datang daripada Tuhan. Karena kalau saudara jadi kepala, ini jadi ekor. Ekor nggak pernah akan lepas dari kepala. Kemana saudara melangkah, ini pasti ngikutin. Amin. Mau jadi pelaku firman Tuhan? Kita tes nanti persembahan kolektor kedua. Semua pintu ditutup. Gak boleh ada yang ke WC. Kemarin saya kasih tahu kolektor saya ya, laporan ke gembala sidang nanti. Pas saudara ada waktu kolektor, saudara cabut, yang keluar merah. Ini jadi kepala apa ekor nih? Lalu jadi kepala, ini saudara langsung masuk. Masuk. Walaupun ini ngomong,
Kalau beli cilok banyak loh. Saudara nggak peduli Pak cilok. Saudara nggak peduli. Ini harus masuk. Gua yakin kalau lu masuk, maka yang punya Maha Kuasa akan memberitakan teman-teman lu yang satu warna akan kembali ke kantong gue. Lupa. Duduk. Udah bertanya. Kita nomor WA ya. Jadi kalau hari ini saudara jalani hidup, jangan cari yang namanya uang. Boleh cari uang, boleh. Saya nggak melarang. Tapi jangan cari kecintaannya melebihi mencari Tuhan. Itu yang keliru. Itu yang bilang cinta uang akan mendatangkan banyak kedukaan. Yang terakhir, bahwa kuasa itu butuh sarana. Butuh apa? Mesir, orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian 40 tahun berjalan tiap hari dengan kuasa, dan kuasanya itu perlu sarana. Coba bayangkan 40 tahun loh, jalan di cuaca yang ekstrim loh, tapi mereka tetap sehat loh. Kenapa? Iya, karena ada kuasa. Nggak pernah kelaparan. Loh kenapa? Ada kuasa. Tiap hari makan roti mana? Ada sarananya. Kenapa mereka nggak pernah masuk angin? Saya nggak pernah baca di dalam kitab Perjanjian Lama, lalu banyak orang Israel dikerok karena masuk angin. Nggak pernah. Loh kenapa? Karena tiap hari kasutnya, bajunya selalu sarana. Saya ini pakai sepatu, saudaraku, 1 tahun sekali pasti ganti. Dan tolong dicatat 46. Catat warna hitam. Demikian juga saudara, kita ini sedang, semua tuh kita lagi jalan menuju kerajaan surga. Halo? Gak mungkin kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Di atas langit ada langit. Ada orang yang pasti gak suka sama kita kok. Ada orang yang mau jatuhin kita kok. Makanya kita gak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kuasa Tuhan. Makanya di gereja ini kita dikasih tahu nih, ini sarananya nih sarananya minyak dan anggur nih, ini sarananya perjamuan kudus nih. Cukup saudara percaya saja bahwa ini minyak dan anggur, yang ada minyak dan anggur tidak dirusak. Udah itu aja. Selebihnya biar bagian Tuhan. Yang melakukan bagi caranya Tuhan, waktunya Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus. Jadi kalau hari ini bersyukurlah kalau saudara, saya berharap saudara ngerti apa itu kuasa, sehingga menjalani hidup ini sampai kita pada akhirnya kita jadi tetangga dalam kerajaan surga. Saudara tersenyum bahwa apa? Bahwa setiap saudara dan saya dalam menjalani hidup ini bukan dengan kekuatan kuasa kita, tapi ada Tuhan yang pegang kendali dan berkuasa. God bless you. Jangan lupa nomor WA. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ini dari Eva.
sekalipun aku dalam lembah ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan dan hama menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku, kebajikan kemurahan mengikutiku. Kupuji, aku percaya semua. Aku percaya. Dari awal sama-sama katakan, sekalipun